Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Akilah, Prodi Sastra Indonesia, NIM 19017099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Angkatan 45. Sejarah. Corak sastra Angkatan 45 lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Corak ini timbul karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia dan beberapa sastrawan yang tergabung dalam Kiemen Bunka Shidosu yang juga disebut sebagai Kacung Jepang. Karya sastra pada angkatan ini bercorak lebih realis dibandingkan karya sastra angkatan Pujaga Baru yang romantis dan idealis. Gaya dari sastra ini lebih bersifat ekspresif dan revolusioner, serta bersifat nasionalis. Karya sastra angkatan ini juga dikenal sebagai karya sastra yang baru karena berhasil meletakkan identitas Indonesia dalam setiap karyanya. Tidak seperti karya sastra angkatan-angkatan sebelumnya yang dipengaruhi oleh pengaruh asing. Nama Angkatan 45 digunakan oleh Rosihin Anwar dalam artikelnya pada majalah Siasat pada tanggal 9 Januari 1949 dengan alasan bahwa corak pembaruan telah jelas terlihat pada tahun 1945 dan banyak pengamat sastra akhirnya menyetujui. Selanjutnya yaitu pelopor. Pelopor angkatan 45 yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45 dijabarkan dalam buku karya H.B. Jassin yang berjudul Chairil Anwar Pelopor Angkatan 45. Yang selanjutnya yaitu Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang adalah pernyataan sikap perkumpulan gelanggang seniman merdeka. Gelanggang Seniman Merdeka adalah suatu perkumpulan yang berdiri pada tahun 1947 yang di dalamnya selain para pengarang juga berkumpul para pelukis, musikus, dan seniman lain. Surat Kepercayaan Gelanggang merupakan sikap pendirian dari Angkatan 45. Pernyataan ini dibuat pada tanggal 18 Februari 1950. Namun, baru disiarkan pada tanggal 22 Oktober 1950 oleh Rosihin Anwar di dalam majalah Siasat. Isi surat kepercayaan Gelanggang yaitu, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke dalam, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati pikiran kami. Kami tidak akan memberikan satu kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melalap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaahlah kami membawa sifat sendiri.
Penghargaan kami terhadap keadaan keliling atau masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Selanjutnya yaitu perbedaan Angkatan 45 dan Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, perbedaannya terletak pada konsepsi. Pada Angkatan 45 yaitu humanisme universal, memandang manusia terutama pada wujud hakikatnya. Masalah corak Indonesia menjadi soal kedua karena tekanannya pada manusia universal. Sedangkan pada Angkatan Pujangga Baru yaitu menitikberatkan pada perjuangan pembentuk kebudayaan persatuan kebangsaan. Pengarang mendambakan manusia Indonesia yang bercorak Indonesia pula. Yang kedua yaitu pada gaya. Pada Angkatan 45 memiliki gaya ekspresi yang mengutamakan keaslian pengucapan jiwa, sedangkan pada Angkatan Pujangga Baru gaya yaitu menggunakan gaya impresi yang lebih banyak terikat pada kesan-kesan luar dari objek yang dilukiskan. Yang ketiga yaitu terletak pada corak aliran. Pada Angkatan 45 bercorak aliran romantik realistis atau naturalis, sedangkan pada Angkatan Pujangga Baru bercorak romantik idealistis. Yang keempat yaitu perbedaannya yaitu terletak pada peranan majalah sebagai media angkatan. Pada Angkatan 45 tidak memiliki lingkungan tertentu yang tetap, baik dalam wujud organisasi atau majalah. Sedangkan pada Angkatan Pujangga Baru memiliki majalah khusus yang disebut majalah Pujangga Baru. Selanjutnya yaitu karakteristik Angkatan 45. Yang pertama, bercorak lebih realistik dibanding karya Angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Yang kedua, pengalaman hidup dan gejolak sosial politik budaya mewarnai karya sastrawan Angkatan 45. Yang ketiga, bahasanya lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. Yang keempat, sastrawannya lebih berjiwa patriotik. Yang kelima, bergaya ekspresi dan revolusioner. Yang keenam, bertujuan universal nasionalis. Yang ketujuh, bersifat praktis. Dan yang terakhir, sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Selanjutnya yaitu pengarang dan karya sastra Angkatan 45. Yang pertama yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar, sastrawan yang lahir di Medan 26 Juli 1922 ini menjadi salah satu sastrawan yang berperan dalam pembentukan Angkatan 45. Namanya seolah-olah menjadi ikon Angkatan 45. Berdasarkan penelitian yang dilakukan J.B. Jasin, selama kegiatannya sejak tahun 1942 hingga tahun 1949, Chairil Anwar telah menghasilkan 94 tulisan yang terdiri dari 7 puisi asli, 4 puisi saduran, 10 puisi terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Karya-karya yang diciptakan oleh Chairil Anwar diantaranya adalah yang pertama, Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Yang Putus tahun 1949. Yang kedua, Deru Campur Debu 1949 dan selanjutnya Derai-Derai Cemara 1999. Selanjutnya yaitu Asrul Sani. Asrul Sani seorang sastrawan yang lahir di Rao, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1927 ini menjadi seorang penyair yang masuk dalam Angkatan 45 yang berusaha menghindari masalah angkatan dan tidak setuju dengan semboyan-semboyan yang sering digunakan oleh pengarang Angkatan 45. Karya yang diciptakannya berupa sajak, cerita pendek, dan esai. Berikut adalah beberapa karya yang diciptakan oleh Asrul Sani. Yang pertama, sajak berjudul Tiga Menguak Takdir yang diterbitkan pada tahun 1950 bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin. Yang kedua, puisi Mantera. Yang selanjutnya, esai Fragmen Keadaan dan esai Surat dari Jakarta dan cerpen yang berjudul Museum. Selanjutnya yaitu Rifai Apin. Rifai Apin lahir di Padang Panjang pada tanggal 30 Agustus 1927 ini telah banyak menulis
puisi sejak masih di sekolah menengah. Rifai Apin merupakan satu-satunya pelopor angkatan 45 yang belum menerbitkan karya-karyanya dalam bentuk buku, meskipun jumlah sajaknya telah memenuhi syarat untuk dibukukan. Puisinya yang telah dibukukan hanya ada pada kumpulan puisi 3 Menguak Takdir. Yang selanjutnya yaitu Idrus, seorang sastrawan yang lahir di Padang 21 September 1921. Ini menjadi salah satu pelopor sastra angkatan 45, meskipun ia tidak begitu aktif dalam gerakan angkatan 45 karena karya-karyanya jelas memiliki karakteristik yang berbeda dengan sastra angkatan pujangga baru. Karya-karyanya diantaranya novel yang berjudul Hati Nurani Manusia, Jalan Lain ke Roma, dan Aki. Dan selanjutnya drama yang berjudul Dokter Sisma. Dan novel Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Selanjutnya yaitu Pramoedya Anantatur, pengarang keturunan Jawa yang berasal dari Blora, lahir tanggal 2 Februari 1925. Secara formal, sebenarnya Pramoedya kurang langsung ada kaitannya dengan angkatan 45, sebab ia tidak pernah ikut memimpin suatu penerbitan sebagai media kegiatan angkatan 45. Namun, berdasarkan sastra yang dihasilkan, ternyata terdapat banyak persamaan antara hasil sastra Pramoedya dengan pengarang-pengarang angkatan 45 lainnya. Maka ia masuk dalam sastrawan angkatan 45. Beberapa karya yang dihasilkan Pramoedya Anantatur adalah novelet Dia Yang Menyerah, Hadiah Kawin, Roma, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, dan novel Mangir. Selanjutnya yaitu Mukhtar Lubis. Mukhtar Lubis lahir di Padang 7 Maret 1922. Ini gemar mengarang karya dengan menggunakan lambang-lambang, hiasan, dan perbandingan plastis, dan tak jarang bersifat puitis. Berikut adalah beberapa karya Mukhtar Lubis. Yang pertama, novel yang berjudul Tak Ada Esok, kumpulan cerpen Si Jamal, novel Senja di Jakarta, dan cerita pendek Kuli Kontrak. Selanjutnya yaitu Sitor Situmorang, lahir di Harian Boho, Tapanuli, 21 Oktober 1924. Ia banyak bergerak di bidang sastra pada tahun 1949. Pada saat itu, ia ikut dalam perbincangan sastra di majalah Gelanggang dan juga di tempat-tempat lain. Ia termasuk penyokong penamaan angkatan 45. Karya-karyanya diantaranya kumpulan puisi, yaitu Surat Kertas Hijau, kumpulan cerpen Pertempuran dan Salju di Paris, dan selanjutnya kumpulan drama, yaitu Jalan Mutiara. Selanjutnya yaitu Akhdiat Kartamiharja. Jika dilihat dari usianya, Akhdiat hampir sebaya dengan pengarang-pengarang pujangga baru. Ia lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911. Beliau menjadi sangat terkenal setelah ia menerbitkan sebuah novel berjudul Ateis pada tahun 1949. Karya-karya yang diciptakan oleh Akhdiat Kartamiharja antara lain novel yang berjudul Ateis, kumpulan cerpen yang berjudul Keretakan dan Ketegangan, dan drama anak-anak yang berjudul Bentrokan Dalam Asrama. Yang selanjutnya yaitu Trisno Sumarjo. Karyanya yaitu Kata Hati dan Perbuatan. Selanjutnya Utuy Tatang Sontani. Karyanya Suling, Tambera, dan Awal dan Mira. Yang terakhir yaitu Suman HS. Karyanya yaitu Kasih Tak Terlarai, Mencari Pencuri Anak Perawan, dan Percobaan Setia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.